menyaksikan Skambal 2 TV yang hijau kali. Kali ini kan muncul pertanyaan nih. Kemarin katanya PSMS Medan berangkat ke Brastagi untuk mengejar yang namanya VO2 Max-nya pemain-pemain PSMS Medan. Tapi ternyata memang ya semua nggak berharap ya, tapi ya terjadilah abu erupsi atau vulkanik lah kita bilang, yang bisa saja mengganggu kesehatan. Itu mungkin versi kita sebagai orang awam, tapi saat ini kita akan tanya, sudah beberapa kali kita wawancarai dan beliau memberikan banyak ilmu buat kita ya kan. Siapa lagi kalau bukan orang yang bergelar doktor, siapa lagi kalau bukan Pak Dr. Azri Nutri. Halo Pak, ya Bardi, sehat Pak. Baik Pak, langsung lah Pak pertanyaan tadi Pak. Kan kayaknya tentunya Pak Dokter yang membuat program ini. Kita ke udara dingin untuk mengejar ketertinggalan VO2 Max-nya kita, tapi ternyata di sana gagal. Kira-kira gimana Pak Dokter? Iya, ini kan peribahasanya kan ada. Malang nggak bisa kita tolak. Iya. Kemudian ada kita raihkan gitu. Iya. Jadi memang rencana kita seminggu di sana. Saya sudah susun program. Pertama kita untuk meningkatkan pertama endurance dulu. Ya. Karena endurance adalah basic untuk stamina. Iya Pak. Dasarnya stamina itu endurance. Iya Pak. Orang bisa aja punya kecepatan, tapi mainnya 30 menit. Ya, itu nggak ada. Itu basic itu endurance. Nah, jadi sebenarnya saya hari Jumat ke atas itu belum terjadi, tapi pas Sabtu ya. Iya. Sabtu erupsi. Iya. Saya ada kontak tim lah gitu kan, bersama Bang Klik gitu kan. Ini gimana Bang? Oh, tetap seperti semula. Nah, dipikirkan erupsi mungkin ya sudah berkurang lah gitu kan. Gitu. Tahu-tahu untung kita naik hari Minggu, Senin pagi kita latihan. Sebenarnya bagus juga kemarin, karena rencana kita tuh aku masih ragu karena dingin. Jadi kita memulai jangan terlalu pagi gitu, karena nggak tahan kita baru nyampe gitu kan. Nah, tetapi ambil kesepakatan jam 8 aja lah. Ya, Pak. Semulanya jam 9 rencana, atau jam 8 aja nanti apa. Nah, ternyata bisa jam 8. Syukur, alhamdulillah, Ya, Pak. sesuai program. Apa namanya? Setelah kita latihan selesai, kita dimes kira-kira 15 menit saya rasa ya. Itu sudah mulai begini. Sebentar angin arah ke sini juga, arah ke kita, arah ke sini dia. Iya. Woi, sebentar udah hitam di atas. Turun Bang. Berani kita lagi keluar. Tutup. Iya. Itulah. Tapi syukur juga. Ini apa ya? Ini kesalahan saya sebenarnya. Kan saya lacak hari Jumat itu lacak ke atas gimana kira-kira rutenya yang bagus, sampai ke Kebanjahe juga menjajaki lapangan. Jadi Kebanjahe belum ada izin kan, lanjutnya lagi ke apa katanya ke Papua kan. Iya. Jadilah kita fokus saja. Itu ada keliling di Gundaling di atas itu. Ya Pak. Itu satu keliling. Saya tanya lah orang yang biasa di sana. Kita kan nggak pakai apa, saya nggak pakai alat, kereta pun nggak ada. Iya. Berapa satu keliling nih Bang? Itu mungkin kenal juga Bang Fajar. Fajar Ginting. Iya. Dia kan wasit punya pemain Medan Jaya juga gitu kan. Nah, 1 kilo Bang. Oke, 1 kilo. Saya kan ada buat program. Hari pertama itu kita 6.000 meter, 6 kilo. Hari kedua 7 kilo, hari ketiga 8, sampai total 10 nanti. Karena sesuai juga dengan arahan 10 kilo. Tapi ada kesalahan. Bang Fajar ini kesalahan, saya ikut lari. Di putaran pertama itu saya ikut lari. Ini kok, kan saya rajin lari juga dulu. Iya Pak. Kelihatan dari badan kok Pak. Ini kok jauh gini kok 1 kilo bilang. Rupanya Bang, salah satu pemain kita Sultanto bawa alat. Di HP bisa mengukur alat itu. Deteksi ya. Deteksi. Ya, itu 2,5 Pak. 2,5 kilo ini, 1 kilo. Saya pun capek. Udah capek begini kok bilang 1 kilo. Itulah kan akhirnya ada beberapa pemain, ada yang lari 6 putaran. Mungkin bisa perkirakan 6 kali 2,5 15,3 dia berarti 15 kilo,3 tapi itu 3 orang aja. Iya. Nah, kita udah tahu karena dia masuk ini Pak sekian. Nah, ternyata yang lain kita inilah. Yang lain juga ketinggalan kan enggak sama lah kemampuan. Yang ketinggalan rata-rata 5. Ada yang 4 cuma 2 orang lah. Iya.
Jadi yang sampai 15 kilo itu ada 3 orang. Nah, ini kesalahan membawa Rahmat. Tahu lagi Rahmat itu karena terjadi berikutnya. Iya. Kita harus turun. Nah, itulah cara membawa Rahmat juga lah. Iya. Tapi kalau misalnya terus sampai 1 minggu itu akan lebih baik. Sebenarnya Pak ya. Nah, untuk ada nggak ngomong dengan pengurus sendiri Pak selepas ini targetnya kemana? Karena kalau untuk netizen sendiri kan ngomong, oh digantilah ke Danau Toba misalnya gitu kan, ada juga. Atau sudah ada program sendiri Pak dari? Tadi saya koreksi sedikit. Iya, Pak. Sebenarnya bukan udara dingin yang dicari, tapi otomatis juga ketinggian. Oh, ketinggian. Ya kalau ketinggian itu kan biasanya dingin memang. Iya. Tapi bukan udara dinginnya yang kita cari. Udara tipis itu. Udara tipis, oksigen tipis. Jadi Iya, Pak. kalau oksigen tipis, Lebih terlalu. dia kita sementara menghirup oksigen harus banyak. Iya Pak. Karena kontraksi otot jalan terus kan. Iya Pak. Nah, harus banyak. Macam mana cara? Yang oksigen ini dari paru-paru kan tidak bisa oksigen langsung ke jaringan. Iya. Dia harus diikat dulu HB. Iya Pak. Hemoglobin. Berikatan dengan hemoglobin inilah yang bawa ke jaringan. Oh gitu. Jadi terangsanglah hormon namanya kalau nggak salah hormon eritropoetin. Eritropoetin itu hormon yang merangsang sumsum tulang untuk membentuk sel-sel darah merah. Oh. Nah, hemoglobin itu ada di sel-sel darah merah. Oh gitu ya Pak ya. Itu kajiannya gitu. Makanya pelari-pelari Kenya untuk lari jarak jauh itu karena titik ini ya. Oh, jadi iya. secara alami aja belum berlatih paru-parunya sudah lebih bagus gitu ya. Ya, kita sama-sama anak berlatih, tapi dia udah berlatih paru-parunya. Iya. Kira-kira gitu. Padahal dia mungkin jalan-jalan aja di situ gitu Pak ya. Ya, artinya kan dia tipe Jadi, jadi seperti yang diceritakan tadi. Berarti benar juga dulu Pak ya, ketika misalnya Bolivia dulu main lawan Argentina di lapas itu selalu rata-rata kalah kalau semua. nggak salah pernah satu pertandingan tuh Brazil main situ sampai menit ke 80 masih dikuasai Brazil. Iya. 80 ke atas masih jalan. Pernah kalah Brazil situ di lapas tuh. Iya. Di lapas tuh nggak salah saya 3.000 meter dari permukaan laut. 3.000 tempat itu. Lawan Bolivia ya. Bolivia. Ya di bawah posisi Piala Amerika kan. Piala Amerika kan. Copa iya. Pernah terjadi. Kamu bol ya Amerika. Padahal secara teknis segala macam kan jauh lah gitu Pak ya. Tapi intinya stamina berbicara akhirnya. Ya, kira-kira gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang ini sebenarnya bisa disikapi juga kayak di Bolivia itu pakai oksigen tambahan. Ya, itu mungkin Pak. Mungkin trik-trik dari tim lain ya. Tapi kita lihat ya mungkin ya namanya teknologi ya. Sama juga dengan doping darah segala macam itu keluarin darah maksudnya kan ada tuh. Gitu ya, iya benar. Tapi kan secara sportivitas kan nggak benar gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak sendiri menilai Pak, oke pemain sudah berkumpul di Jasdam, sudah Bapak lihat bagaimana pemain, walaupun tetap Aska Fuji lagi katanya yang paling tinggi ya Pak ya untuk. Enggak, yang kemarin justru si Ari Gunawan, Argon itu 53, 52, sekian ya atau 53, sekian. untuk berapa putaran dia dapat Pak? 9 lebih. 9 lebih. Jadi 9 lebih itu ada Eki juga masuk, SK juga masuk. Jadi itu. Nah kalau untuk balik lagi loh Pak, kemarin kan awal latihan PSMS tanggal 8 Mei ya kalau aku salah ya. Itu kan pernah ngobrol juga kita Pak ya, Bapak kan bilang harus berkumpul dulu nih dan kita tahu liga kapan. Nah, sekarang Pak kira-kira Pak pemain juga kayaknya udah berkumpul, selain mungkin ada tambahan gitu ya. Gimana Pak program kita berikutnya? Apakah secara ini tapi kan harus koordinasi sama ikut kan. Secara ini intinya itu aja sebenarnya. Kekuatan makanya kemarin latihan kekuatan pegal tanya. Iya rata-rata pegal sama Pak. Agung tadi udah kompres kok. Itu pun saya evaluasi sedikit kalau diberikan kali jadi agak harus bertahap. Bisa kita gitu Pak ya. Kalau dia cepat naik kemungkinan cepat turun. Oh gitu justru ya Pak ya. Ya gitu. Jadi naiknya tat gitu. Oke. Jadi jangan gitu naik, kemudian itu kemungkinan turun. Iya. Makanya dulu kan kita lihat di Liga Inggris kita lihat kan. MU itu di putaran awal di bawah aja. Iya benar. Nanti di akhir musim tengah musim itu, tapi dia dalam naik pimpinan. Itu tidak tertanda gitu bawah. Gitu. Itu juga sebenarnya bukan karena, mohon maaf, selain kehebatan Ferguson juga ada tim seperti Bapak juga Veto Max-nya itu Pak ya. Kita kan dengar, kita baca dia Pak ya, terlepas apa itu benar atau salah, tapi nggak mungkin bohong. Itu klub sekarang dengan bikin pressingnya itu kan dua orang yang squad
kuatnya Bayern Munchen kan Iya, diculik lah. diculik lah gitu. Diculiknya maksudnya dipakai. Iya, iya. Nah, jadi latihan Bayern Munchen terakan 3 kali sehari. Memang beda-beda masing-masing orang. Gitu ya Pak ya. Sintayong pun 3 kali juga sehari ini. Oh iya iya. Nah, tapi siapa? Verheyen 1 kali. Satu kali aja ya. Bahkan nggak boleh dia tiap hari. Jadi beda-beda. Dilihat Verheyen ini berhasil. Iya. Gus Hiddink kan dia yang pelatih Korea waktu 2002 berhasil Hasil. semifinal. Iya. Terus dia juga menjadi apa namanya jadi Di klub atau dia di klub di Barcelona aja Barcelona. apa namanya konsultannya lagi. Iya iya. Wales juga dia. Iya. Nah, itu dilihat di Verheyen. Jadi Iya. jadi begini, metode itu dari waktu ke waktu juga berkembang. Revolusi sendiri ya, Pak? Evolusi sama dengan taktikal. Iya iya. Taktikal bagaimana orang main dulu gitu kan? Iya, iya. Nah, udah jauh kali bedanya sekarang. Betul. Kalau dulu kalau kita tengok Pak tahun 70-an atau 74 ketika Belanda total football semuanya ngejar. Mengejar. Tapi sekarang di Keren. semua. Kemudian kita masih ingat juga hampir 1 dekade. Iya. Saya rasa 1 dekade ada Spanyol dengan tiki-takanya. Tiki-takanya. Nah, sekarang kan udah mulai lumpuhkan orang. Betul juga. betul. Jadi akan selalu gitu. Akal mengakali lah gitu. Dan itu terlibat orang lapangan, sains, Iya. terlibat semua. Siap. Nah, yang diambil klub itu kan satu klasifikasinya Iya. dibayar itu, satu lagi nutrisinya. Iya iya. Jadi nutrisi juga intinya kalau pemain profesional luar negeri udah semua diatur lah gitu ya Pak ya. Betul. Nah apa ya, semuanya mempengaruhi, memberikan kontribusi. Oke. Nah, kalau misalnya kita latihan juga keras, tapi nutrisi juga nggak bisa. Istirahat apalagi. Nah itu harus apa? Jadi kalau Bapak menilai lah sekarang Pak, seperti yang saya bilang di awal tadi kan, kita udah tahu liga kapan, pemain juga sudah bisa dibilang 100% udah berkumpul ya kan Pak ya, terlepas dari ada penambahan atau tidak, kita bilang 100%. Targetnya itu gimana nanti Pak untuk latihan sendiri? Apakah nanti memang kita udah full tiap hari latihan squad kita atau gimana Pak nanti? Dari seorang dokter sendiri, pelatih fisiknya PSMS Medan. Iya, jadi kan sekarang inilah kan Ya, Bardi. fokusnya ke fisik. Iya. Lebih diutamakan fisik. Nanti fisik kita sudah memadai, itu masuklah ke taktik kan. Iya, iya, Taktik apa Pak. yang mau dikerjakan. Dan dari berbagai taktik kan, gitu Iya, kan, iya. itu dan itu kan. Artinya kalau ini gagal apa? Alternatif ada. Kalau ini dimainkan, mana tuh tidak bisa main. Betul. Kan bisa. Itu di situ lah apa? Ini disusun. Jadi kita mengharapkan makin lama makin Makin naik ya. Siap. Nah, kalau melihat larinya semalam kalau memang semangatnya begitu, 15,3 km itu sama yang pernah yang hampir tiap hari saya lakukan dulu, 15,3, 15 kilo. Kalau ini kita seperti itu. Tapi karena saya salah, karena nggak tahu cara itu. Iya, iya. Karena nanya sama orang apa? Sekilo. Orang sana, sekilo katanya. Rupanya Berarti udah meningkat lah ya. 2,5. Udah meningkat ya kemampuan. Ya kalau meningkat itu mengujinya yang sahih kan dites lagi kan. Iya iya. Tapi begini juga, jadi itu juga nggak bisa apa ya macam apa ya langsung gitu nggak bisa. Bisa. Perlahan-lahan. Siapapun pelatihnya. Nggak bisa ya. Nah, jadi yang penting kita tak. Oke. Tahapannya ada ya. Naik ya. Gitu ya Pak. Jadi kalau untuk target Pak Dokter sendiri nanti berapa sih Pak kira-kira nanti untuk pemain? Kalau misalnya angkanya 7 atau 8 kira-kira nanti kita mengejar posisi stamina pemain angkanya berapa kira-kira? Iya. Kontennya lah. Kalau melihat ini ya, sekarang kalau saya lihat itu kalau di rata-rata itu 49 hampir 50 rata-rata. 50 ya. Rata. Ah sebenarnya, tapi saya khawatir juga 55 sulit dikejar. Piala kemerdekaan itu 56,9. Ya. 56,9 masih, baru 57. Makanya sama Bang Harto saya bilang, kalau 58 aja kita rata-rata. Sudah, siapa yang coba sama kita? Layani, mau level mana? Layani. 5,8 tadi Pak. 58. 58. Pak, kalau untuk 58 itu sendiri Pak, kalau kita main Iya, PSMS Medan sedang berduka. Kenapa? Karena salah seorang mantan pemain PSMS Medan di era tahun 90-an, Bang Edwin Daud, sudah berada di sisinya, sehingga PSMS Medan juga membuat sebuah ucapan bela sungkawa
dengan memasang bendera setengah tiang. Dan kita juga nanti akan coba mewawancarai pemain-pemain tanggapan terhadap bendera setengah tiang ini dan bagaimana kiranya ketika beliau mungkin efektif bermain untuk PSMS Medan. Kita tunggu.